Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan aktivitas akademik kita dalam rangka menyajikan secara terbuka atau secara munakosa atas tesis yang akan sudah ditulis oleh saudara Sulastri ini 1910402212 dengan judul Perkampungan Dingin Palembang, Kajian Historis Antropologis di Palembang, Sumatera Selatan. Salawat serta salam semoga selimpahkan kita Profesor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan baik. Untuk sekarang waktu dan membuatkan kita sedang puasa ini kita sama-sama buka dengan atas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bisa enggak oh asin itu saya Panasonic biasanya ini lu kata di pengambil mau ngambil Panasonic terus berangkat ke sini dan cerita lain ini beda ya? Sesat benar ajaran mesin ini belum buka swing. Baik, sebelum kita lanjutkan pada kegiatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saudara Sulastri. Pertama, kami ucapkan selamat ya atas pencapaian sudah sampai tahap ini, mudah-mudahan akhir dan bisa diikuti dengan sempurna sehingga apa yang kita harapkan setelah ini kita dapat mengambil hasil daripada ujian hari ini. Kemudian sebagaimana biasa sidang munakosa ini atau ujian terbuka ini akan kita bantu pada dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari teruji. Kami akan berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Sampaikan saja poin-poin penting dari tulisan ini atau tesis ini secara sistematis ya, singkat, padat dan jelas. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi kedua berupa pertanyaan dari para penguji. Bagaimana saya sampaikan, yang pada selaku penguji utama adalah Dr. Endang Ramya M.Hum dan penguji kedua Ibu Dr. dan Purwanti M.Hum. Ada beberapa hal juga yang perlu dicatat dan kami harapkan kepada saudara Sulastri. Pertama, ini adalah ajang pertanggungjawaban dari apa yang saudara ditulis ya, sehingga tidak pada tempatnya lagi untuk melibatkan pihak-pihak lain termasuk para pembimbing. Ini sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari apa yang sudah ditulis. Kemudian saudari harus menyiapkan alat tulis, pena, pensil ya, untuk mencatat semua masukan, arahan, pertanyaan dan koreksi dari para penguji sebagai bahan tindak lanjut ya, untuk perbaikan diskusi dari hasil ujian hari ini. Saya kira itu hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Pak Mas sempat mendampingi saya sebagai sekretaris. Waktu kami persilakan kepada saudari Sulastri untuk menyampaikan poin penting dari kasus ini. Memberikan waktu lebih kurang antara 15 sampai 20 menit. Silakan. Terima kasih untuk Pak Masyo. Sebelum kita buka ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saya sendiri sebagai institusi untuk penguji. Saya terima kasih kepada penguji 1 Ibu Dr. Endang Ramya M.Hum dan selaku penguji 2 Ibu Retno Purwanti M.Hum, serta terima kasih kepada ketua dalam sidang ini Bapak Dr. Mansur M.Hum. Terus kepada sekretaris terima kasih kepada Pak Mulyadi M.Hum. Baiklah, saya di sini langsung mengatakan materi saya. Judul tesis yang saya angkat adalah Perkampungan Dingin 1410 Palembang, Kajian Historis Antropologis di Palembang, Sumatera Selatan. Sejarah singkat Perkampungan Dingin. Sejarah secara pengertian adalah ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa di masa lampau. Perkampungan Dingin untuk penyebutan kepada kampung yang memiliki sejarah kedatangan penduduk pendatang ke perkampungan ini dan menetap, memiliki komunitas masing-masing dalam perkampungan ini. Dahulunya, kampung ini dihuni oleh penduduk asli pribumi.
Sebelumnya penduduk pendatang yakni Arab sudah ada di tanah Nusantara untuk berdagang, yaitu menjadi Arab. Karena yang tinggal di kampung ini banyak keturunan Arab dan masih menetap di rumah-rumah lama. Rumah limas yang dihuni sebagai tempat tinggal penduduk Arab di perkampungan ini adalah rumah pemberian dari Sultan kepada Habib-Habib yang tinggal di kampungan ini. Selanjutnya, sejarah singkat dari penduduk Jawa yang bermukim di perkampungan Bingin yang sudah kurang lebih dari 30 tahun yang lalu dan bermukim di perkampungan Bingin yang tidak jauh dari permukiman penduduk Arab. Penduduk Jawa bermukim di perkampung ini tinggalnya berada di bawah rumah pemilik dari penduduk Arab yang tinggal di perkampungan ini. Penduduk Jawa yang sudah turun-menurun dari penduduk pendatang yang pertama hingga sekarang rumahnya tetap di bawah rumah pemilik atau lengkap. Sedangkan untuk penduduk pendatang dari pelampaian yang bermukim di perkampung ini berbeda dan dari penduduk pribumi Arab Jawa yang tinggalnya lebih ke tepi Sungai Musi yang bermata pencaharian sebagai pedagang dari Sungai Musi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran umum perkampungan Bingin 1446? 2. Bagaimana sejarah singkat perkampungan Bingin 14 Palembang? 3. Bagaimana analisis kebudayaan berkembang dalam kehidupan masyarakat perkampungan Bingin 14 Palembang? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui gambaran umum kehidupan masyarakat perkampungan Bingin 14 Palembang. 2. Untuk mengetahui sejarah singkat perkampungan Bingin dari masa ke masa dalam perkampungan Bingin 14 Palembang. 3. Untuk mengetahui kebudayaan yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat perkampungan Bingin 14 Palembang. Kegunaan penelitian. Kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian historis antropologis di Palembang, Sumatera Selatan yang berkenaan dengan perkampungan Bingin yang berada di 14 Palembang. Akhirnya mengarah pada sejarah dan budaya yang ada perkampungan Bingin. Jadi kegunaan secara praktis sebagai masukan bagi pelaku dan menambah pengetahuan di bidang sejarah. Tinjauan pustaka. Saya mengambil dari artikel Anissa Muhammadiyah Sukmawati yang berjudul Kelestarian Kampung Lama berdasarkan potensi kearifan lokal di Semarang. Kampung Bustaman memiliki kearifan lokal di Kampung Bustaman, Kota Semarang menjelaskan kehidupan sehari masyarakat ibu kota menjadi keberlanjutan kampung lama di Kota Semarang. Dan artikel dari Desi Widyastomo yaitu membahas perubahan pola pemukiman tradisional Santani di tepi Danau Sentani yang membahas tentang perubahan pola kehidupan masyarakat yang terpengaruh dan adanya perubahan juga pada aspek-aspek dalam masyarakat. Berangkat pemikiran. Pengampuan berasal dari kata dasar itu kampung yang memiliki arti suatu daerah yang terdapat beberapa rumah dan warga tinggal yang berkelompok. Perkampungan memiliki definisi kelompok rumah yang menetap suatu daerah. Kampung Bingin, sebutan untuk perkampungan berada di pinggir sungai dan ditempat oleh masyarakat pendatang dari beberapa etnis. Temuan yang berada di perkampungan ini ada 3 temuan benda berupa rumah-rumah lama yang sudah berdiri sejak masa Kesultanan Palembang hingga kini masih ditempati oleh keturunannya, yaitu ada musola yang dibangun selama pemukiman ini dibangun. Temuan simbol adalah berupa kebiasaan masyarakat perkampungan Bingin dan temuan nilai itu berupa tradisi-tradisi masyarakat perkampungan Bingin. Teori yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan teori sejarah dari Ibnu Khaldun, yakni teori siklus sejarah yang menjelaskan sejarah masyarakat yang berkaitan dengan kajian sejarah, kebudayaan, dan sistem sosial. Menjelaskan bahwa masyarakat perkampungan Bingin yang memiliki sejarah perkampungan yang oleh masyarakat pendatang dari masa ke masa, kemudian membawa budaya yang
dari tempat asalnya dibawa ke perkampungan ini. Budaya yang dibawa oleh masyarakat perkampungan tetap bertahan dan sistem sosial masyarakat perkampungan tetap tentram dan tidak ada perselisihan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi, 4. Teknik analisa data. Metode penelitian sejarah menggunakan heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, analisa data, historiografi, dan penulisan sejarah. Bab 2. Gambaran umum perkampungan Bingen menjelaskan tentang tipologi. 1. Tipologi, 2. Geografis, 3. Etnis perkampungan Bingen berasal dari pribumi dan pendatang dalam unsur kebudayaan. 4. Fenomena, 5. Adaptasi, 6. Gotong royong, 7. Sistem sosial, 8. Upacara adat, 9. Hubungan masyarakat pendatang dan pribumi. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Sistem religi dan keagamaan, 2. Sistem organisasi kemasyarakatan, 3. Sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem mata pencaharian, 7. Sistem teknologi dan peralatan. Bab 3. Sejarah singkat perkampungan Bingen itu menjelaskan tentang sejarah singkat perkampungan Bingen dari masa ke masa. 1. Sejarah singkat masyarakat pendatang dari Arab, 2. Sejarah singkat pendatang dari Jawa, 3. Sejarah singkat masyarakat pendatang dari Pelampaian, 2. B. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik penduduk perkampungan Bingen menjelaskan tentang kehidupan sosial dan budaya penduduk perkampungan Bingen. 2. Kehidupan ekonomi dan politik. 3. Permukiman. 1. Yang menjelaskan lingkungan permukiman perkampungan Bingen atau rumah-rumah limas yang berada di perkampungan ini memiliki 2 tipe, yaitu rumah limas kejing dan rumah panggung limas gudang. Rumah-rumah ini di permukiman ini banyak ditempati penduduk pendatang dari Arab. 2. Lingkungan permukiman perkampungan Bingen yang keturunan Jawa yang perkampungan Bingen bertempat di perkampungan ini. Penduduk Jawa yang di perkampungan ini tinggalnya dengan cara menyewa atau mengontrak di bawah rumah penduduk lain. Penduduk etnis Jawa yang mengontrak di permukiman ini sekitar 7 kartu keluarga. 3. Lingkungan permukiman perkampungan Bingen. Perkampungan penduduk pendatang lainnya yang berasal dari etnis Pelampaian bertempat tinggal di tepi Sungai Musi karena mereka bermata panjangan berada di tepi Sungai Musi. Bab 4. Analisis kebudayaan perkampungan Bingen. Ada beberapa tradisi yang yang masih dipertahankan hingga sekarang, yaitu tradisi haul atau ritual kegiatan keagamaan untuk memperingati almarhum, tradisi nikah masal atau perkawinan yang dilakukan setelah selesai kemudian diarak di perkampungan Bingen. 3. Tradisi Maulid Nabi, itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang dilakukan di Langgar berada di perkampungan Bingen. 4. Tradisi ziarah mengunjungi pada hari makam pada hari Jumat subuh atau setelah sholat subuh. 5. Tradisi selikuran memperingati tanggal ganjil dalam bulan Ramadan. Dan 6. Tradisi Maulid atau memperingati masuknya bulan suci Ramadan. Yang itu tradisi ini memasak makanan untuk dibagi pada tetangga terdekat. Kesimpulan, sejarah di perkampungan ini dilihat dari kedatangan penduduk pendatang dari beberapa etnis Jawa, Arab, Jawa, Pelampaian, kemudian perkampungan ini. Selain penduduk pribumi, penghuni pemukiman ini ada Arab yang datang perkampungan ini sejak masa Kesultanan Palembang. Etnis Jawa ke perkampungan ini pada tahun 1990 pertama kali kasih ke perkampungan ini. Untuk Pelampaian datang ke kampung ini pada tahun 2008 sudah mendiami tempat tinggal di tempat Sungai Musi. Selanjutnya kebudayaan yang masih dipertahankan yakni tradisi yang masih dilaksanakan hingga sekarang, yakni tradisi haul, nikah masal, tradisi Maulid Nabi, tradisi ziarah, selikuan, dan tradisi
Bapak Nur. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya saudari Lastri menyampaikan poin penting dari para tulisan. Namun sebelum saya sampaikan para penguji, ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya komentar lagi ya, bagi pengantar saja. Pertama, mungkin salah tulis saja ya. Ini ada halaman berapa? Yang Praju itu ya. Mungkin salah tulis Praju harusnya ya. Nah, ada halaman 36 ya, geografis. Jalan Raya Azhari. Oh iya Pak. Itu ya, Jalan Raya Azhari KHA Azhari itu yang gitu ya. Oh. Praju. Kemudian ini yang agak fatal sepertinya. Penulisan saya perlu konfirmasi juga. Di Palembang halaman 41. Di Palembang terdapat ulama terkenal di Nusantara dengan gelar Hafid dan Syahid. Kemudian klan Al-Munawar Hafid, As-Sigapu, As-Sahab, Al-Kalb, Al-Hadad, dan banyak lagi. Nah, ini sumbernya dari mana? Apakah kamu salah tulis atau memang berbahasa Inggris atau gimana ya? Banyak salah tulis itu ya. Al-Hafid itu apakah bahasa Belanda atau gimana ya? Tolong dikonfirmasi, diperbaiki. Ya. Karena ada beberapa kata itu yang maknanya sangat salah besar ya. Al-Munawar Hafid itu mungkin Habib maksudnya kan? Asgab, As-Sahab juga begitu. Nah, Al-Kalb itu Kalb itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Kalau dia pakai B itu maknanya anjing. Kasar itu kan? Kalau maknanya F itu atau P itu maknanya kalb, maaf ya, itu ujung yang dihitan itu. Ada bagian yang dibuang waktu hitan itu namanya kalb. Makanya orang yang tidak dihitan disebut kulub karena masih ada kalbnya itu. Jadi kalb P itu maksudnya. Jadi makna dua-duanya itu maknanya sangat fatal ya. Ya, tolong diperbaiki. Maksudnya al-kaf mungkin. Ya, makanya tolong dicek lagi kalau ada sumbernya, dicek lagi. Mungkin salah, kalau enggak yang pasti itu diperbaiki lagi untuk penulisannya. Saya kira itu saja koreksi dari saya. Kami serahkan pada pertama Ibu Dr. Penyarang sebagai pembimbing pemeriksaan. Gelar magister humaniora ya, dalam keilmuan secara peradaban Islam. Dalam hal ini penulisan tesis ya dengan judul Perkampungan Ningen 14 Juli Palembang, kajian historis antropologis di Palembang, Sumatera Selatan, dengan promotor Dr. Nur Huda dengan Mbak Zawaludin. Saya yakin para promotor pada bidangnya ya, sosiologi, artinya sudah diarahkan ke konteks hubungan sosial kemasyarakatan yang ada di objek lokasi kajian ya. Dan secara historis promotor juga pada konteks kompetensi yang sangat relevan sekali. Sulastri dalam hal ini kajian Anda sebenarnya kajian yang sangat bagus gitu, bahwa kajian ini adalah kajian sejarah. Saya yakin kalau abstraksi dari historiografi atau penyusunan ya dalam konteks temuan atau hasil konstruk peristiwa masa lampau ya yang terjadi dalam konteks spasialnya wilayah kajian ini seperti itu, dibilang ya saya pikir ada usaha maksimalnya, saya lihat ada, cuma ada beberapa yang bisa dikatakan beberapa nggak maksimal juga gitu.
kalau dibilang deskriptif naratif, ada banyak hal yang dideskripsikan saja tapi tanpa ambil sumber dari mana. Apalagi ketika melihat Anda ini kan dekat objeknya tuh, artinya kan observasi ya. Observasi itu justru menjadi modal utama seorang peneliti, melimpah data gitu, melimpah sekali data itu. Ketika Anda membincangkan deskripsi umum perkampungan itu akan terdiri dari beberapa bisa dikatakan etnis ya, pendatang ya, Arab, Palembang sendiri, tapi gagal menyajikannya dalam konteks, karena saya yakin ada beberapa yang Anda observasinya nggak serius. Saya lihat ngomongkan gotong royong aja kan, cerita aja entah dari internet, definisinya aja semua gotong royong, tapi tidak menyebutkan apa bentuk gotong royongnya. Iya, padahal itu kan banyak sekali ngomongkan musyawarah, ada rumahnya, ini rumah yang dimusyawarahkan contohnya. Ngomongkan kepemimpinan, apa yang dimaknai dalam perkampungan itu yang diikuti. Kalau seorang pemimpin kan ada pemimpin adat atau dikatakan pemimpin wilayah kampung tua itu. Siapa yang biasanya adalah orang yang punya karisma ya, sebenarnya biasanya. Siapa yang apakah ketua RT-nya ataukah sebenarnya ada ulamanya atau apanya? Kepemimpinannya seperti apa di situ itu juga tidak ada. Banyak sekali analisis yang lepas dari pengamatan. Ya, jadi yang namanya ya belajar ya, penelitian itu adalah proses pembelajaran, tapi banyak yang lepas juga. Umpamanya coba ini mulai pertanyaannya ya. Ini kan penelitian sejarah, betul nggak? Sejarah apa? Perkampungan. Ya iya, perkampungan yang ini sejarah kan namanya banyak kan. Sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah politik, sejarah agama, Sejarah sosial. alasannya? Alasannya mengapa saya pilih sejarah sosial? Bukan saya pilih sejarah sosial, alasannya tema ini adalah tema sejarah sosial begini gitu. Kenapa memilih dari apa? Jangan kenapa memilih. Ini dinamai sejarah sosial karena buktinya ini gitu. Bukan saya alasannya memilih ini. Karena terbentuknya, alasannya karena di sana terbentuknya dari pemukiman etnis. Enggak, sejarah sosial itu bincangan apa? Pertanyaannya itu. Sehingga ini dikatakan sejarah sosial. Bukan sejarah ekonomi atau bukan sejarah kebudayaan atau bukan sejarah politik. Bukan sejarah agama juga. Ayo. Kamu kan calon mahasiswa sejarah. Jadi sejarah sosial itu seperti apa? Sehingga ini kajian ini kita kategorikan sebagai sejarah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang saya catat dan ini saya sampaikan sudah bagian besar sudah diulik dan ditanyakan oleh Bu Endang. Jadi barangkali yang harus saya sampaikan di sini gitu, Balai Arkeologi Palembang atau Balai Arkeologi Sumatera Selatan dulu gitu, itu sudah melakukan penelitian di permukiman Arab ini dari tahun 1996 dan itu juga sudah diterbitkan itu oleh almarhum Mas Mujib ini gitu. Kemudian khusus penelitian khusus tentang kampung Arab sendiri gitu, itu baik yang ada di seberang Ulu maupun seberang Ilir
Itu kami lakukan tahun 2004-2005. Itu dalam rangka waktu itu karena kampung Arab itu mau digusur, itu mau ada pendirian jembatan Musi 3 itu dan kami terjun ke sana. Dan ini juga sudah terbit di berita penelitian arkeologi, saya lupa nomornya itu, dan ini juga sudah ditulis oleh teman-teman. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa penelitian di kampung Arab itu khusus untuk sejarah. Saya waktu itu ngajak anak-anak SKI angkatan 2001 gitu, yang khusus untuk sejarah. Kemudian khusus untuk arsitekturnya itu saya melibatkan anak-anak angkatan yang sama, itu anak-anak arsitektur Unsri. Jadi udah komplit gitu ininya. Dan saya kira kalau ini dipakai, ini termasuk yang yang kamu teliti ini gitu. Karena ini pemukiman Arab yang ada di Al-Habsi itu udah kami data. Rumah tradisionalnya ada berapa, tipenya seperti apa, itu sudah ada. Jadi enak sebenarnya. Enak, nggak perlu ini. Iya gitu ininya. Dan itu penelitiannya berapa, 2 minggu apa ya waktu itu gitu. Udah terbit. Dan itu yang hasil penelitian kami itu belum termasuk katakanlah yang ada teman juga yang dulu di kantor kami itu tesisnya juga soal pemukiman tepian Sungai Musi ini begitu. Dan praktis juga dia membahas soal Arab juga gitu. Itu tahun awal-awal 2000 lah tesis ini. Nah, tesis terbaru tentang ini dari aspek sosiologi, ini juga tesis Unsri, sosiologi Unsri. Ini teman-teman saya kantor juga, itu juga penelitiannya terkait tentang pemukiman, memang nggak khusus Arab itu yang di tepian Sungai Musi, tapi itu bisa dipakai datanya. Jadi dan saya sendiri meskipun tidak berbicara secara khusus Arab yang ada di yang kamu teliti ini, sudah ada 2 terbitan saya dan bisa diakses itu online, itu ada di proseding IPLBI gitu, itu terbit tahun 2016-2017 itu tentang sejarah perkembangan permukiman Arab gitu. Jadi bukan hanya bicara yang di seberang Ulu, tapi juga seberang Ilir, itu sejarah perkembangannya gitu. Dan seperti luar kalau bicara sejarah perkembangan sampai sekarang gitu ini. Kemudian itu ya saya yakin itu harusnya jadi rujukan gitu. Jadi jadi referensi, dan itu saya kira akan amat sangat membantu kamu untuk meneliti ini. Jadi apa yang kurang di situ bisa ditulis di sini gitu. Jadi bukan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, yang umum itu yang hal-hal yang sekarang. Jadi saya juga ini saya ingin tanyakan, dalam penelitian kamu ini hal baru apa sih yang menurut kamu belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Menurut kamu? Menurut saya hal baru yang diteliti itu dari penelitian saya itu di dalam sebuah tradisi sebuah tradisi seperti yang saya wawancara yang kemarin. Saya dapatnya bahwa tradisi yang ada di kampung Dingin seperti tradisi Maulid Nabi atau tradisi Munut itu hal baru yang ditemukan. Iya, Bu. Padahal itu udah ada gitu. Dan saya kebetulan gini loh, bagi saya itu bukan hal baru. Gitu. Karena saya jujur kalau menurut saya nggak ada hal baru yang di sini. Gitu.
Karena saya kebetulan di komunitas Arab itu ya mau dibilang dekat enggak, dibilang enggak ya dekat gitu. Karena dulu apalagi tahun 90-an gitu sampai awal-awal tahun 2000 acara hall pun saya selalu selalu diundang gitu. Jadi saat saya sampai menyaksikan itu dalam acara hall gitu disandingkan 8 pasang pengantin begitu, dan pengantin laki-laki itu sebelum disandingkan itu diajak joget-joget, kemudian langsung sama pemuda-pemuda yang belum nikah itu dijeburkan ke Sungai Musi. Tahu nggak kamu? Hah? Enggak kan? Nggak ada yang cerita kan di situ? Nah, justru lebih baru kan pengetahuan yang saya dapatkan tahun 90-an dengan yang kamu dapatkan sekarang. Gitu. Nggak ada yang baru di sini bagi saya. Gitu. Kemudian soal pengetahuan tadi, saya nerusin Bu Endang saja karena yang saya ini kebetulan hampir semuanya sama gitu. Pengetahuan gitu. Masyarakat yang tinggal di Palembang itu masyarakat sungai. Jadi budayanya budaya sungai, riverine culture. Dan pengetahuan apa sih yang dia dapatkan? Itu sesuatu hal yang berkaitan dengan sungai. Salah satu contoh gitu, ini yang saya ingat dan ini juga sudah ditulis gitu ininya. Pendirian rumah panggung gitu. Ketinggian rumah panggung gitu. Ini kamu tahu nggak nih? Berapa tinggi rumah panggung itu? Dari dasar sampai ke atas itu. Enggak kalau ini dijelaskan. Nanya apa enggak? Dan kenapa ketinggian segitu itu tidak pernah, katakanlah ya kalau meluapnya Sungai Musi itu nggak pernah terendam, nggak pernah masuk sungai. Pengetahuan apa yang didapatkan oleh masyarakat? Itu salah satu pengetahuan. Dan apa ternyata yang dicari patokan? Gondang. Tahu gondang? Nah, ternyata simpel sekali nganaknya. Gondang itu naiknya ke tiang itu, tiang panggung itu sampai berapa? Yang gondang paling pucuk itulah sungai itu akan ini. Itu pengetahuan itu ya, kalau bahasa Jawa sih ilmu titan ya Bu Endang ya. Iya. Tapi itu pengetahuan itu yang akhirnya dipakai digunakan untuk rujukan. Dan itu saat membuat tiang itu ya di atas itu. Yang praktis ini nggak akan pernah, meskipun naik halaman ini tetap nggak akan sampai ke rumah gitu. Jadi ya semacam perlindungan lah, mengayomi, melindungi yang muda dan juga memberi pengetahuan, memberikan pendidikan lah katakanlah kepada yang muda. Tapi seperti itu gitu. Nah itu yang hal-hal yang seperti ini kalau ditanyakan ke orang yang lahir seusia saya juga belum tentu paham. Kalau dia tidak berkecimpung langsung di kebudayaan, berkecimpung langsung di kebudayaan pun belum tentu juga semuanya tahu gitu. Ini kalau saya tahu karena ada di buku gitu ini. Itu yang salah satu contoh saya kira yang soal ilmu pengetahuan gitu ya, pencarian yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang ujian tesis terbuka pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan Juni tahun 2022 telah dilaksanakan sidang munakasah terbuka kepada nama Sulastri NIM 191040222012 program studi Magister Sejarah Peradaban Islam, judul tesis Perkampungan Dingen 14 Ulu Palembang, kajian historis antropologis di Palembang, Sumatera Selatan, dengan nilai hasil ujian sebagai berikut.
Nilai pembimbing 75,5. Nilai ujian seminar hasil 58,5. Nilai ujian terbuka 64,3. Nilai akhir tesis 66,1 atau C. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan gelar MHum atau Magister Humaniora dengan masa perbaikan selama 1 minggu terhitung sejak tanggal 8 Juni sampai tanggal 15 Juni tahun 2002 karena batas akhir untuk pendaftaran judisium 15 Juni. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada tanggal 8 Juni 2022. Ketua Dr. Andes Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi MHum. Terima kasih, kembali ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Mus sudah menyampaikan berita acara dan hasil sidang pada hari ini. Dengan demikian bagaimana kita dengarkan bersama, saudara dinyatakan lulus ya. Meskipun dengan perbaikan yang sangat banyak dan supaya segera diperbaiki. Selamat ya atas upayanya, dan kepada para penguji kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya berdinas pada hari ini dari Bapak Yakin dan Ibu Dr. Firman MHum, dan pada Pak Mulyadi MHum yang sudah nanti selaku sekretaris. Saya kira dengan demikian tentu sudah sidang menakosa atas kegiatan atau agenda ujian terbuka atas tesis yang berbasis saudara-saudara. Demikian marilah kita sama-sama tutup yang menakosa ini dengan sama-sama memutuskan alhamdulillah.